Ini kan membahas tentang batik Tuban nih Mbak. Nah menurut Mbak Lia sendiri, apa sih Mbak keunikan dari batik Tuban? Keunikan batik Tuban adalah dengan pengerjaannya, mereka menenun sendiri bahan utamanya. Jadi bahan utama tenunnya itu ditenun sendiri sebelum dibatik. Kenapa disebutnya? Itulah yang disebut dengan batik tenun Tuban. Ciri khasnya sendiri? Ciri khasnya warnanya adalah warna-warna alam seperti ini dan tanaman di sekitar daerah Tuban yang ditambahkan untuk motifnya. Oke. Mbak, orang kan mengenal gedok Tuban, kesan tradisional dengan warna tanah. Iya. Apa sih yang dilakukan dengan Bu Lia? Koleksi ini pertama kali saya bawa waktu saya ke Jepang. Di situ adalah di event Tokyo Modest Fashion Week. Nah, di situ saya mengikuti event tersebut. Saya menggunakan batik-batik Tuban, di mana orang Jepang kan sangat menghargai apa yang namanya yang dikerjakan dengan pengerjaan manual dan menggunakan warna-warna alam. Dan itu cocok sekali saya menggunakan batik tenun gedok Tuban ini. Jadi waktu saya show di sana, saya membawa koleksi kurang lebih 10 koleksi, dan ke-10 koleksinya itu sold out di acara tersebut. Karena kebetulan modelnya tidak terlalu tinggi seperti standar model yang biasa kita gunakan di luar negeri ataupun di Jakarta. Ini standar seperti setinggi saya, kurang lebih agak tinggi sedikit, dibeli para duta besar di sana. Bahannya tebal ya Mbak? Iya. Nah gimana sih Mbak agar bahan itu supaya tampil lebih lembut gitu? Sebenarnya kita harus pandai-pandai memadu padankan antara bahan tersebut dengan bahan kombinasinya. Seperti yang saya pakai ini adalah bahan tenun batik Tuban, di mana bahan utamanya sudah tebal, saya pakai di tengah aja. Kombinasinya saya menggunakan bahan sifon seruti, di mana padu padan dua bahan ini memberikan kesan yang berbeda. Jadi kesan tebalnya jadi hilang, jadi hanya sebagai aksen aja motifnya di depan. Kalau seperti yang di manekin ini, saya menggunakan batik Tuban, gedok Tuban, tapi yang bahan sutra. Jadi bahan sutranya itu yang untuk serat katunnya ini adalah katun sutra. Teksturnya lebih lembut, dan dalam satu baju ini saya menggunakan 3 motif yang berbeda. Ada 9 lembar di dalam satu baju ini. Ini adalah two pieces. Nah, two pieces di mana dalamannya adalah 3 motif batik, motif kotak-kotak, dan luarannya yang outernya ini saya menggunakan 4 lembar batik, dan untuk motifnya saya menggunakan motif yang lain lagi. Jadi dalam 9 lembar kain dalam satu baju. Mbak, apa sih dari batik Tuban? Saya suka warnanya, saya suka teksturnya, saya suka proses pembuatannya. Nah, itu menarik bagi saya. Proses pembuatan batik dengan pewarnaan alam adalah paling susah, karena kita menggunakan bahan-bahan alam untuk menemukan warna-warna seperti ini. Berarti itu salah satu keunikannya ya Mbak? Keunikannya, dan itu yang membuat batik ini, jenis-jenis model seperti ini adalah long list ya. Kita bisa pakai segala waktu, nggak akan ketinggalan zaman motif ini. Padahal batik yang seri ini saya bikin itu sejak pertama kali saya mengikuti event di luar negeri. Sampai sekarang masih banyak orang yang suka dengan koleksi saya. Apa Mbak yang harus ditonjolkan oleh para pengrajin batik untuk bangga terhadap karyanya sendiri? Dia harus konsisten dengan karyanya. Jangan sampai dia membikinkan suatu karya, tiba-tiba lihat karyanya orang lain. Wah, itu kayaknya kok laris ya, itu kok bagus ya. Dia bisa beralih ke sana, dan itu yang membuat kita nggak konsisten. Kita harus konsisten dengan karya kita. Kita bikin, mau ya pengrajin bikin desain ini, kita harus menggali nih, explore nih. Kenapa kalau batiknya nggak laku-laku? Kenapa batiknya nggak ada yang suka? Salahnya di mana? Itu yang harus pelajari, bukan melirik pada karya orang lain. Itu. Jadi dia harus menggali lagi apa yang kurang di karyanya dia. Itu. Jadi kalau dia lebih explore lagi, di mana kekurangannya bisa diperbaiki, insya Allah pasti akan ada peminat. Mbak Lia ini kan selama fashion show misalnya, pastikan
berkolaborasi dengan beberapa pengrajin batik kan. Iya. Nah, kalau semisal ada banyaknya permintaan tapi pengrajinnya sendiri tidak ada bahan atau motif, maksudnya terbatas gitu loh Mbak, hanya di fashion, itu Mbak Lia mengatasinya gimana Mbak ke customer? Sebelum saya berkomitmen, pengrajin berkomitmen dengan saya untuk batiknya atau tenunnya atau songketnya saya pakai di suatu acara, mereka harus bisa berjanji kepada saya, komitmen dengan saya bahwa akan memproduksi karyanya sesuai yang saya minta. Jadi jangan sampai tiba-tiba tengah jalan, aduh Mbak, saya nggak bisa bikin ini, warnanya nggak bisa sama, saya nggak mau. Jadi mereka harus bisa janji pada dirinya sendiri, dan itu kenapa saya selalu disupport oleh pemerintah daerah, yaitu tadi supaya pengrajinnya konsisten, supaya pengrajinnya mempunyai kemauan untuk berusaha, berkomitmen, tidak disupport tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya, nggak bisa bikin lagi, itu yang tidak diinginkan. Harapannya? Harapan dari pemerintah daerah apabila mensupport saya adalah para binaannya, pengrajin binaannya, supaya lebih konsisten, lebih mempunyai nilai jual, mempunyai daya saing yang tinggi, sehingga mereka tetap bisa berkreasi. Mbak Lia sendiri kan ini bukan pertama kali untuk mengkolaborasikan batik Tuban ya Mbak? Ya. Sebenarnya batik Tuban ini cocoknya untuk karya busana yang seperti apa Mbak? Saya koleksi ini yang menggunakan batik Tuban, saya pakai untuk ready to wear, busana kerja juga bisa, pesta juga bisa, wovon juga bisa. Jadi semuanya saya masukin. Apa ya? Batik ini cocok untuk apa aja? Untuk wanita aktif, dijadikan semacam palazzo untuk busana kerja, bisa keren segala suasana. Untuk pesta seperti ini, elegan juga. Untuk kita traveling, ready to wear juga bisa. Bagaimana dengan remaja Mbak? Bisa, remaja kan pasti yang ready to wear kan, main cuman celana atasan atau atasan dengan potongan asimetris, itu kan masih bisa digunakan. Dan warna batik ini bisa masuk ke segala warna.